Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tematik bareng Bu Nadia. Kita sudah masuk ke Bu Pena 3D. Hari ini kita akan membahas tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 dari halaman 3 sampai dengan halaman 10. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi kita akan mempelajari 4 mata pelajaran. Ada SBDP, Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKN. Ya, sekarang kalian buka bukunya halaman 3, pelajaran SBDP tentang pola irama pada lagu. Masih ingatkah kalian apa itu pola irama? Ya, pola irama adalah pengulangan bunyi secara teratur ya. Misalkan ada 10 ketukan atau 8 ketukan, semuanya sama ada 8 ketukan. Itu yang namanya pola irama. Ketika menyanyikan sebuah lagu, kita dapat merasakan adanya irama yang ditandai dengan ketukan yang teratur. Jadi bisa kita tandai dengan adanya ketukan yang teratur. Ketukan yang teratur itu membentuk pola irama. Kita juga dapat mendengarkan panjang pendek bunyi pada setiap syair lagu. Panjang pendek bunyi tersebut juga membentuk pola irama. Ya, selanjutnya ada lirik lagu Pamanku Datang. Syair dan lagu ciptaan A.T. Mahmud. Nah, kita lihat dulu liriknya. Lirik lagu Pamanku Datang, setelah itu kita cermati pola iramanya pada lagu tersebut. Lagunya seperti ini ya anak-anak. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya berkembang biak semua. Nah, untuk yang kedua sama juga seperti itu nadanya, ya. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Nah, jadi 2 kali pengulangan ini nadanya sama ya anak-anak. Sekarang kita lihat pada halaman 4 ya. Kita lihat pertanyaannya. Nomor 1, cermatilah pola irama pada setiap baris lagunya. Baris pertama, kemarin paman datang. Baris kedua, pamanku dari desa. Nah, apakah kamu merasakan pola irama yang sama pada baris pertama dan baris kedua lagu? Ya, pola iramanya sama ya. Pola irama pada baris pertama dan baris kedua lagu sama. Cara merasakannya adalah dengan menyanyikannya ya, terdengar suara nadanya itu sama ya. Kemudian juga ketukannya sama. Kemarin paman datang, itu ada 7 ketukan. Kemudian baris kedua, pamanku dari desa, itu juga ada 7 ketukan. Jadi
pola irama pada baris pertama dan baris kedua lagu itu sama. Selanjutnya nomor 2, setelah itu bedakan dengan baris lagu selanjutnya. Nah, untuk baris yang ketiga seperti ini. Dibawakannya rambutan pisang. Itu ada 10 ketukan. Kemudian selanjutnya dan sayur mayur segala rupa. Itu juga ada 10 ketukan. Jadi, baris manakah yang mempunyai pola irama yang sama? Baris yang mempunyai pola irama yang sama yaitu baris yang pertama ya. Pada lirik dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Kemudian kita lihat baris yang selanjutnya. Bercerita paman tentang ternaknya. Itu ada 10 ketukan ya. Selanjutnya berkembang biak semua, ada 8 ketukan. Jadi pada lirik bercerita paman tentang ternaknya itu ada 10 ketukan. Kemudian berkembang biak semua itu ada 8 ketukan. Jadi untuk nomor 2B, baris manakah yang mempunyai pola irama yang berbeda? Yaitu baris kedua. Baris yang mempunyai pola irama sama baris pertama, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Kemudian baris yang mempunyai pola irama yang berbeda yaitu baris kedua. Bercerita paman tentang ternaknya berkembang biak semua. Sampai sini paham ya anak-anak? Ya, oke, kita lanjut. Selanjutnya, bahasa Indonesia menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Negara Indonesia kaya akan sumber daya alam, di antaranya adalah sumber daya alam berupa tumbuhan. Berbagai jenis tumbuhan dibudidayakan untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang bermanfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Produk-produk pertanian itu dapat ditingkatkan manfaatnya dengan menggunakan teknologi yang disebut dengan teknologi pangan. Pangan itu artinya makanan ya. Jadi disebut dengan teknologi pangan. Perkembangan teknologi pangan demikian pesatnya dan semakin memberikan manfaat bagi manusia. Informasi tentang perkembangan produksi pangan dapat kita peroleh dari teks yang kita baca. Teks dapat berupa bacaan, gambar, atau tabel. Setelah membaca teks, kita dapat menemukan informasinya dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teks tersebut. Oke, selanjutnya ada kegiatan Ayo Berlatih. Ada teks yang berjudul Penggunaan Teknologi Pangan pada Tempe. Bu Nadia bacakan, kalian simak di bukunya masing-masing ya. Penggunaan teknologi pangan pada tempe. Tempe merupakan makanan khas Indonesia. Tempe disenangi oleh banyak kalangan dari segala usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa menyukai tempe karena rasanya yang enak. Selain enak dan murah, tempe juga mengandung banyak sekali manfaat bagi tubuh, di antaranya vitamin B2 dan asam lemak yang bermanfaat untuk tubuh. Tempe terbuat dari kedelai. Para pembuat tempe di pabrik menggunakan teknologi modern sehingga pembuatan tempe menjadi lebih mudah. Proses pembuatan tempe diawali dengan fermentasi kedelai. Kedelai direndam seharian penuh dengan menggunakan air dingin. Setelah itu, biji kedelai dikukus hingga lunak. Selanjutnya, kedelai yang telah lunak ditiriskan. Ragi ditaburkan sedikit demi sedikit, lalu dibungkus dengan daun pisang atau plastik.
Setelah kedelai dibungkus, diamkan selama 1 atau 2 hari hingga kacang kedelai tertutup jamur. Proses pembuatan tempe sekarang terus berkembang. Bangsa Indonesia awalnya menggunakan cara sederhana dalam membuat tempe. Namun, seiring perkembangan teknologi, pembuat tempe beralih menggunakan alat-alat dan mesin yang lebih modern untuk memudahkan mereka dalam membuat tempe. Dengan adanya alat dan mesin, para pekerja dapat memproduksi tempe dengan lebih mudah dan efisien. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nomor 1, mengapa tempe digemari banyak orang? Jawabannya, tempe digemari banyak orang karena memiliki rasa yang enak, harganya murah, dan mengandung banyak manfaat, seperti vitamin B2 dan asam lemak yang bermanfaat untuk tubuh. Lanjut, nomor 2, apa bahan utama pembuatan tempe? Jawabannya, bahan utama pembuatan tempe adalah kedelai. Selanjutnya, nomor 3. Bagaimana proses pembuatan tempe? Jawabannya adalah proses pembuatan tempe diawali dengan fermentasi kedelai. Kedelai direndam seharian penuh dengan menggunakan air dingin. Kemudian, biji kedelai dikukus hingga lunak. Selanjutnya, kedelai yang telah lunak ditiriskan. Ragi ditaburkan sedikit demi sedikit, lalu dibungkus dengan daun pisang atau plastik. Setelah kedelai dibungkus, diamkan selama 1 atau 2 hari hingga kacang kedelai tertutup jamur. Selanjutnya nomor 4, bagaimana teknologi pembuatan tempe saat ini? Jawabannya, teknologi pembuatan tempe saat ini terus berkembang dengan menggunakan alat-alat dan mesin yang memudahkan pembuat tempe dalam membuat tempe. Ya, selanjutnya lihat halaman 6, pelajaran matematika tentang menentukan luas bangun datar dengan satuan tak baku. Benda yang permukaannya berbentuk bangun datar dapat dihitung luasnya. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi permukaan bangun datar tersebut. Jadi kalau yang namanya luas itu berarti bidangnya ya. Bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi permukaan bangun datar. Luas suatu bangun datar dapat dihitung menggunakan satuan tak baku, misalnya persegi satuan. Ya, kemarin kita sudah belajar sebelumnya mengenai luas satuan tak baku bisa diukur menggunakan kertas origami, amplop kecil, uang kertas, dan sebagainya ya. Nah, kali ini satuan tak bakunya yaitu persegi satuan. Banyaknya persegi satuan yang menutup permukaan bangun tanpa celah dan tidak saling berhimpit menyatakan luas bangun datar tersebut. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Gambar yang pertama, kita hitung luasnya ada berapa anak-anak? Ada 9 persegi satuan. Ya, ada 9 persegi satuan. Kemudian gambar yang kedua, itu luasnya ada berapa persegi satuan? Ada 15 persegi satuan. Jadi gambar yang pertama luasnya ada 9 persegi satuan dan gambar yang kedua ada 15 persegi satuan. Oke, selanjutnya kita kerjakan ayo berlatih ya. Nomor 1, tentukan luas bangun datar berikut. 1A, luasnya ada 12 persegi satuan.
Kemudian 1B luasnya ada 10 persegi satuan. 1C luasnya ada 8 persegi satuan. Lanjut 1D, luasnya ada 10 persegi satuan. Kemudian 1E, luasnya ada berapa tuh? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 persegi satuan. Kemudian 1F, luasnya ada 8 persegi satuan. Dan 1G, harusnya 1G ya, bukan 1H nih. Oke deh, kita anggap 1H. 1H itu luasnya ada 8 persegi satuan. Ya, selanjutnya nomor 2, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan jawaban soal 1. 2A. Manakah bangun datar yang paling luas? Jawabannya, bangun datar yang paling luas adalah bangun datar yang E, yaitu luasnya 13 persegi satuan. Kemudian, manakah bangun datar yang luasnya paling kecil? Bangun datar yang paling kecil luasnya adalah bangun datar C, F, dan H, yaitu 8 persegi satuan. Lanjut nomor 2C. Adakah bangun datar yang luasnya sama? Ada ya. Berapa luasnya? Bangun datar yang luasnya sama adalah bangun datar C, F, dan H, yaitu memiliki luas 8 persegi satuan. Kemudian ada lagi bangun datar B dan D, yaitu sama-sama memiliki luas 10 persegi satuan. Selanjutnya, lihat halaman 8, pelajaran bahasa Indonesia tentang menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Bahan-bahan makanan tidak hanya diperoleh dari produk pertanian, tetapi juga dari produk peternakan. Contoh hewan yang diternakan adalah ayam. Kita dapat memanfaatkan daging ayam dan telur ayam sebagai bahan makanan. Produk hewan berupa daging ayam dapat diolah menggunakan teknologi sehingga memberikan lebih banyak manfaat. Informasi tentang perkembangan produksi pangan dapat kita peroleh dari teks. Misalnya, jika kita melihat teks berupa gambar, kita dapat menggali informasi dari hal-hal yang ingin kita ketahui dengan membuat kalimat pertanyaan. Ya, sebelum masuk halaman 9, kalian lihat di buku paketnya masing-masing. Pada halaman 8 yang bagian bawah, itu ada gambar makanan ya. Apa nama makanannya anak-anak? Ya, itu adalah nugget ya. Siapa yang suka nugget di sini? Ya, semua suka nugget ya. Karena memang nugget ini rasanya enak dan juga gurih. Nah, sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Nugget. Kalian simak, Bu Nadia bacakan ya. Simak di bukunya masing-masing. Nugget. Nugget merupakan salah satu makanan yang diolah dari daging ayam atau sapi. Nugget disukai banyak orang karena rasanya yang lezat dan gurih. Produk nugget kini sudah dapat dijumpai di berbagai toko makanan, sehingga kita dapat memperolehnya dengan mudah. Nugget dibuat dari daging ayam atau sapi yang sudah digiling. Daging giling tersebut lalu dicampurkan dengan berbagai macam bahan seperti telur, bawang yang sudah dihaluskan,
lada, gula, dan garam. Bahan-bahan tersebut diaduk hingga tercampur rata. Adonan nugget lalu dikukus. Adonan yang telah dikukus lalu ditiriskan dan dipotong-potong sesuai selera. Setelah itu, nugget yang telah dipotong-potong dibaluri dengan tepung roti agar renyah. Selanjutnya, nugget pun siap digoreng. Nugget yang belum digoreng dapat dimasukkan ke kulkas agar lebih tahan lama. Biasanya, nugget bisa bertahan selama 1 sampai 3 minggu dalam lemari es. Namun, sebaiknya perhatikan kembali kondisi nugget tersebut. Jika sudah berubah warna dan mulai muncul jamur, nugget sudah tidak boleh dikonsumsi lagi. Ya, selanjutnya susunlah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipahami. Ya, informasi yang bisa kita peroleh dari teks tersebut adalah nugget merupakan salah satu makanan yang disukai banyak orang karena rasanya yang lezat dan gurih. Nugget dibuat dari daging ayam atau sapi yang sudah digiling yang dicampurkan dengan berbagai macam bahan seperti telur, bawang yang sudah dihaluskan, lada, gula, dan garam. Biasanya, nugget bisa bertahan selama 1 sampai 3 minggu dalam lemari es. Ya, selanjutnya halaman 9 tentang keberagaman anggota keluarga di rumah. Setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan ciri tersebut menimbulkan keberagaman anggota keluarga di rumah. Keberagaman itu artinya perbedaan ya. Ada perbedaan kebiasaan, karakter atau sifat, kegemaran, dan lain-lain. Misalkan keberagaman kegemaran. Di rumah misalkan kakak gemar membaca buku, sedangkan adik gemar bermain mobil-mobilan ya. Misalnya seperti itu. Jadi ada perbedaan. Salah satu contoh keberagaman di rumah yaitu perbedaan makanan kesukaan atau lebih dikenal dengan makanan favorit. Makanan favorit dalam keluarga dapat sama atau juga bisa berbeda. Ada yang menyukai makanan yang diolah dari ikan, ada juga yang menyukai makanan yang diolah dari ayam, kemudian ada yang suka buah-buahan, ada yang suka sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Walaupun berbeda makanan kesukaan, semua anggota keluarga tetap harus saling menghargai. Dengan demikian akan tercipta keluarga yang rukun dan harmonis. Semua perbedaan yang ada sebaiknya tidak membuat kita saling bertengkar dan bermusuhan. Setiap individu harus dapat saling menghargai dan menghormati keberagaman. Dengan begitu, dapat tercipta kerukunan, keharmonisan, ketentraman, dan rasa saling menyayangi. Ya, selanjutnya lihat halaman 10, kita kerjakan soal-soalnya. Nomor 1, mengapa di rumah terdapat keberagaman? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah karena setiap anggota keluarga memiliki ciri khas masing-masing, sehingga menimbulkan keberagaman atau perbedaan di rumah. Kemudian nomor 2, tulislah dan jelaskan 3 contoh keberagaman anggota keluarga di rumah. Ya, di rumah itu kita bisa menemukan keberagaman karakter atau sifat, kemudian keberagaman kegemaran atau hobi, dan juga kegemaran makanan kesukaan atau
biasa dikenal dengan makanan favorit. Selanjutnya, nomor 3, tulislah contoh perbedaan makanan kesukaan yang ada di keluargamu. Adakah makanan yang berasal dari bahan yang sama tetapi dengan pengolahan yang berbeda? Ya, jawabannya, contoh perbedaannya adalah ada yang suka daging ayam dan ada juga yang suka daging sapi. Kemudian, adakah makanan yang berasal dari bahan yang sama tetapi dengan pengolahan yang berbeda? Ada ya, seperti makanan dengan bahan daging ayam yang bisa diolah menjadi ayam goreng, tetapi juga bisa diolah juga menjadi sup ayam atau bisa juga diolah menjadi nugget. Ya, jadi ayam goreng, sup ayam, dan nugget itu pengolahannya berbeda, tetapi berasal dari bahan yang sama, yaitu dari daging ayam. Alhamdulillah, pembelajaran tematik pada hari ini sudah selesai. Kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan ya. Cukup sekian dari Bu Nadia, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.